Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda berharap gitu kalau ketemu orang baru, dia aja yang mulai ngajak ngobrol duluan? Sering banget itu pasti ya. Iya kan? Nah, kali ini kita mau coba gali beberapa ide menarik nih dari buku Lael Lowndes, judulnya How to Talk to Anyone. Fokusnya unik, bukan cara kita memulai percakapan, tapi lebih ke, gimana caranya kita memproyeksikan diri supaya orang lain tuh tertarik buat deketin kita dan ya, buka obrolan. Menarik itu. Jadi bukan kita yang aktif nyari topik ya. Betul. Sumber kita kutipan dari buku itu isinya banyak kiat-kiat praktis soal bahasa tubuh, kesan pertama, hal-hal kayak gitu. Jadi misi kita kali ini yaitu mengambil intisari gimana caranya Anda bisa kelihatan menarik dan gampang didekati gitu. Bahkan sebelum ngomong apa-apa. Tujuannya ya biar orang lain lebih pede buat mulai interaksi sama Anda. Yuk kita kupas bareng-bareng. Yang sebetulnya menarik banget di sini tuh soal bagaimana kesan pertama itu terbentuknya cepet banget ya. Seringkali malah di bawah sadar hanya dari sinyal nonverbal kita. Detik-detik pertama itu ya? Iya, buku ini benar-benar menyoroti betapa kuatnya efek senyuman, terus kontak mata, sampai postur tubuh kita itu dalam menciptakan daya tarik awal. Ini bukan cuma sekedar sopan santun biasa ya, tapi lebih kayak strategi halus gitu. Biar orang lain merasa nyaman dan penasaran buat kenal Anda lebih jauh. Oke. Mari kita mulai dari yang paling kelihatan mungkin ya, senyum. Katanya senyumnya jangan yang instan gitu aja ya. Ada teknik spesifik namanya the floating smile. Nah, ini gimana nih maksudnya? Betul. Jadi idenya itu jangan langsung pasang senyum lebar begitu ketemu, tapi coba tatap dulu wajah orang lain sejenak. Kayak menyerap kehadiran mereka gitu. Baru deh biarkan senyum yang hangat, yang responsif itu perlahan muncul, membanjiri wajah, sampai kelihatan di mata. Oh, jadi ada jeda sepersekian detik gitu ya? Beda sama senyum otomatis yang kadang kita pasang. Nah, justru jeda sepersekian detik itu yang bikin beda. Itu bikin senyumannya terasa lebih tulus, lebih personal. Seolah senyum itu ya memang khusus buat orang itu. Ini bisa menciptakan semacam, gelombang kehangatan gitu, yang secara psikologis narik orang lain. Ingat bahasa tubuh kita kan cerita duluan sebelum kita ngomong. Masuk akal. Jadi senyumnya terasa lebih dapat gitu ya? Oke, setelah senyum, ada lagi soal kontak mata. Tekniknya namanya sticky eyes. Wah, ini maksudnya gimana nih? Apa harus melotot gitu? Haha, ya bukan melotot juga tentunya. Sticky eyes itu artinya gini, kita coba pertahankan kontak mata sedikit ya, lebih lama dari biasanya. Baik pas kita lagi ngomong, atau pas lagi dengerin orang lain. Sedikit lebih lama ya kuncinya ya? Iya, tujuannya bukan buat ngintimidasi, jelas bukan. Tapi lebih untuk menunjukkan kalau kita tuh benar-benar tertarik, benar-benar engage sama lawan bicara kita. Tapi ada nggak sih risiko ini malah jadi aneh? Kayak natep terlalu intens gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Makanya tadi ditekankan sedikit lebih lama, bukan natap tanpa kedip ya. Kalau dilakukannya pas, kontak mata yang lebih intens ini menurut penelitian justru bisa meningkatkan perasaan hormat dan kedekatan loh. Oh ya? Iya. Bahkan secara biologis katanya bisa sedikit meningkatkan detak jantung lawan bicara. Mirip-mirip reaksi awal ketertarikan gitu. Ini secara halus ngasih sinyal kalau kita tuh terpikat sama mereka, jadi mereka secara nggak sadar pengen lanjutin interaksi. Plus kita juga kelihatan lebih cerdas dan perhatian. Makanya kemungkinan mereka mulai ngobrol jadi lebih besar. Wah, menarik ya. Cuma dari tatapan mata aja efeknya bisa sampai ke sana. Oke, lanjut lagi nih. Kalau soal postur tubuh gimana? Saya dengar ada teknik dengan nama unik nih. Hang by your teeth. Ini maksudnya apa lagi nih? Gigit sesuatu? Namanya emang unik ya, bikin penasaran. Ini visualisasi aja sih sebetulnya. Coba bayanin gini, ada kayak pengait gitu, tapi nggak kelihatan. Di atas setiap kusen pintu yang Anda lewatin. Nah, pas Anda jalan ngelewatin pintu itu, bayangin seolah Anda menggigit pengait itu pakai gigi Anda. Oke. Saya coba bayangin. Terus efeknya apa? Efeknya, secara otomatis, kepala Anda bakal lebih tegak, bahu agak ketarik ke belakang, dan seluruh postur tubuh jadi terasa lebih ringan, lebih tegak, kayak ada yang narik ke atas gitu. Oke. Kebayang. Visualisasi yang kuat ya. Lalu,
Hubungannya apa postur kayak gini sama bikin orang lain mau ngajak ngobrol? Nah, postur yang tegak dan bagus kayak gini, itu secara bawah sadar mengkomunikasikan kepercayaan diri, bahkan mungkin kesan kesuksesan. Orang itu kan secara alami ya, cenderung lebih tertarik sama individu yang kayaknya positif, percaya diri. Postur yang baik itu bikin Anda kelihatan lebih mudah didekati, kayak orang yang asik gitu diajak ngobrol. Ini ningkatin kemungkinan orang lain merasa aman dan termotivasi buat yaudah deh mulai aja percakapannya. Jadi dari cara kita berdiri aja udah ngirim sinyal ya? Oke, jadi senyum udah, mata udah, postur juga. Masih ada satu lagi nih, teknik Hello Old Friend. Ini kedengarannya lebih ke mindset ya, bukan soal fisik. Tepat sekali. Ini murni soal mengubah pola pikir kita. Sesaat sebelum atau pas ketemu orang baru. Caranya, coba bayangin sejenak aja kalau orang yang baru Anda temui ini tuh sebenarnya teman lama Anda. Teman yang akrab banget, yang Anda sayang, yang udah lama nggak ketemu dan Anda kangenin banget. Jadi kayak kita mengkondisikan perasaan kita sendiri sesaat gitu ya. Apa nggak jatuhnya kayak pura-pura atau manipulatif? Bukan manipulatif sih tujuannya, lebih ke mengarahkan mindset kita aja. Karena gini, pas Anda beneran coba bayangin itu, secara otomatis ekspresi wajah Anda tuh bakal lebih lembut. Bahasa tubuh jadi lebih hangat, lebih terbuka, Anda kayak memancarkan kegembiraan yang tulus gitu. Oke, terus efeknya ke orang barunya? Efeknya, orang baru itu bakal merasa nyaman seketika. Ada rasa diterima gitu. Nah, rasa nyaman inilah yang krusial. Ini yang bikin mereka ngerasa, oke nih orangnya. Jadi lebih berani buat mendekat dan mulai ngobrol duluan. Anda jadi kayak pintu yang kebuka lebar buat mereka masuk. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, dari semua teknik tadi, intinya daya tarik awal yang bikin orang lain mau ngajak ngobrol duluan itu ternyata banyak banget ditentukan oleh sinyal-sinyal nonverbal kita ya. Betul. Mulai dari senyum yang tulus tapi nggak buru-buru, terus kontak mata yang nunjukin kita tertarik, postur yang percaya diri, sampai sikap batin kita yang menyambut kayak ketemu teman lama. Itu semua ternyata bisa banget meningkatkan kemungkinan orang lain yang inisiatif nyamperin kita. Dan yang menurut saya paling menarik dari semua ini, teknik-teknik ini tuh bekerjanya di level bawah sadar lawan bicara Anda loh. Jadi Anda nggak perlu repot-repot mikirin, aduh ngomong apa ya buat mulai obrolan. Nggak perlu. Anda cukup fokus menciptakan aura yang bikin orang lain itu merasa nyaman dan tertarik. Jadi mereka deh yang mulai. Ini efisien banget kan? Apalagi kalau Anda pengen bangun koneksi, tapi mungkin bukan tipe orang yang selalu nyaman jadi pembuka obrolan. Setuju, setuju. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda para pendengar. Coba deh, iseng perhatikan, sinyal nonverbal apa sih yang biasanya Anda pancarkan tanpa sadar pas ketemu orang baru? Udah mengundang belum? Dan, gimana kalau Anda coba satu aja penyesuaian kecil dari yang kita bahas tadi? Mungkin coba senyumnya sedikit ditahan dulu, atau tatapannya sedikit lebih lama, atau sekedar negakin postur sedikit aja. Kira-kira gimana ya perubahan kecil itu bisa mengubah dinamika pertemuan Anda selanjutnya? Mungkin aja orang lain jadi merasa lebih tertarik buat jadi pihak yang memulai percakapan dengan Anda. Coba aja dipikirkan.